Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. Ini cerita tentang seseorang yang melihat suatu desa itu rosak, hancur ciancur. Kemudian dalam hatinya berkata, kalau desa sudah rusak semacam ini, di Rembe Saudi boleh gitu. Ini kotornya beragi. Au kalladzi utawa kaya wong kan sebelumnya itu adalah Namrud berdialog dengan Nabi Ibrahim berdialog dengan Nabi Ibrahim bahwa kata Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu? Si Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata Namrud, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya Namrud mengambil orang yang dipenjara, satu dibunuh, satu dihidupkan. Ini buktinya saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian kata Nabi Ibrahim, Tuhanku mengeluarkan matahari dari ufuk timur ke barat. Coba Tuhanmu, bisakah mampukah Tuhanmu atau kamu mendatangkan matahari dari barat ke timur? Fa buhital ladzi kafar. Maka Namrud adalah tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim. Atau seperti ini. Au kalladzi utawa kaya wong marra kang lewat sapa wong ala qaryatin ing atase siji desa, yaitu desa nyaman Baitul Muqaddis. Wa hiya utawi desa iku khawiyatun ambruk, rusak ala urushiha ing atase payone. Artinya desa itu adalah semua rumah di situ tuh hancur, rosak. Aisaqitatun ala sukufiha bi ansaqatis sukuf pajung, artinya genteng itu berjatuhan. Kemudian temboknya. Qala, orang itu berkata, itu Uzair namanya. Anna, saking endi yuhyi nguripaken hadhi ing iki desa sapa Allah ba'da mautiha ing dalam sawise matine desa. Kalau desa sudah hancur semacam ini, bagaimana Allah akan menghidupkan? Memun deui pangeran bisa tah ya lecar kacir deui ya. Katanya Uzair itu, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautih. Artinya ai kaifa yuhyila, bagaimana Allah akan menghidupkan penduduk desa ini ba'da mautim, setelah mereka itu mati. Ta'ajuban, karena merasa gawa min qudratillah aya ala ihyaiya. Mecaran pangeran menghidupkan ini. Ini menanamkan ketauhidan yang ate lebih panjenengan. Kemudian karena dia mengatakan semacam itu dan dia heran bagaimana cara Allah menghidupkan desa semacam itu, oleh Allah bagaimana menampakkan kekuasaan Allah terhadap orang itu yang bernama Uzair. Nah niko famatahu mongko mateni hu ing alladzi sapa Allah mi'ata amin ing dalam zaman 100 tahun. Summa ba'athahu mongko kari-kari nangiaken sapa Allah ing alladzi.
Kemudian orang yang heran itu terhadap suatu desa, penduduk desa yang rumahnya hancur semuanya, gak ada penghuninya. Bagaimana Allah akan menghidupkan? Maka orang itu oleh Allah dibuat dia itu mati. Berapa lamanya mati? Mi'ata amin, 100 tahun. 100 tahun. Summa ba'atha mongko kari-kari nangi akan sapa Allah ing ala dihidupkan oleh Allah setelah 100 tahun. Ay ahya fi akhir nahar, dihidupkan, dibangunkan di akhir siang. Mongko kulaku bi pangerane petedung sore paudi boleh tapi sore 100 tahun. Bani sore kelak, bani sore kibur neko kelak yang dibuat mati oleh Allah. Setelah hidup ditanyakan oleh Allah. Allah berkata, kam labista, berapa kamu diam di sini wahai Uzair? Kam piro labista natabe sira Uzair huna ing dalam kini setelah kamu mati. Yang bertanya itu Allah atau malaikat yang diperintah oleh Allah untuk bertanya semacam itu? Dharma jawab Uzair. Qala labithtu yauman, aku duduk di sini, aku diam di sini adalah selama 1 hari. 1 hari padahal 100 tahun nih kok. Paling kumpul lah kumpul boleh nih kok. Kerapaklah. Qala labithtu yauman aw ba'da yaum, aku diam di sini adalah selama 1 hari atau aw ba'da yaum atau setengah hari. Setelah mengatakan 1 hari kok masih ada sisa matahari gitu loh, belum tenggelam, maka bilangnya atau 1,5 hari padahal 100 tahun. Kata Allah bagaimana? Fandur, coba lihatlah, ila tu'aqala bal labista mi'ata am. Allah berkata, bahkan kamu itu diam di sini bukan 1 hari, bukan setengah hari, bal labista mi'ata amin, bahkan kamu itu diam di sini selama 100 tahun. Kata Allah, fanzur, coba lihatlah, ila tu'amika, makananmu, bekalmu, yaitu buatin dan anggur, wasyarabika, dan minumanmu, yaitu perasnya anggur, lam yatasanna, semuanya tidak berubah. Makanan dan minumnya tidak berubah, seakan-akan memetik tadi pagi gitu loh, anggurnya masih segar itu. Fanzur, coba lihatlah, ila ta'amika, pada makananmu itu tin wal inab, wasyarabika, dan lihatlah minumanmu, lam yatasanna, ale ora awah, ay lam yataghayyar wa lam yunsab, artinya makanan dan minumnya tidak berubah dan tidak tak tumpah. 100 tahun tidak tumpah gitu. Fi hadil mudda al mutatawilah, di masa yang lama, fakanat tidwan inab, buatin dan inab, karena qad kutifa min saati, seakan-akan dari segarnya itu seperti baru saja memetiknya, padahal sudah berumur kagbuasan nasira nego. Gusti Allah Maha Agung, Maha Kebesar. Walasir, sedangkan perasanya anggur itu karena qad unsira min saati, seakan-akan baru saja diperas. Walabanu, sedang puannya, air susunya, qad huliba min saati, seakan-akan baru saja diperas dari lapsul kambing, ya dari kambing, kalau sapi dari sapi. Kemudian Allah memerintahkan supaya melihat pada hemarnya. Hemarnya seperti apa? Kalau makanannya adalah masih segar, minumannya masih segar, oleh Allah disuruh melihat.
Wandur ila himarika, coba lihatlah bagaimana himarmu, bagaimana kendaraanmu. Wandur lan ningalo sira Uzair ila himarika, pada kendaraanmu. Mun kendara bilen bene mobil nabeng ceureun onta imah hemar. Kaifa taqatta'at awsal, bagaimana adanya tulangnya, tulang ros-rosa itu putus, ros-rosnya putus semua. Wa kaifa taluhu idhamu, dan bagaimana menjadi jelas, apanya yang jelas, tulang belulangnya baidho, dengan berwarna putih. Berarti sudah tidak berdaging kan? Tidak berdaging. Baidho fa'alna dzalika lahya, aku melakukan semacam itu terhadap orang yang hidup. Fa'alna dzalikal ihya li ta'ayuni mastab'atau min al-ihya ba'da dahrin tawilin. Hal semacam itu aku lakukan karena tadi Uzair mengatakan bagaimana akan menghidupkan desa ini kalau sudah rusak, gitu loh. Kemudian himar yang menjadi kendaranya oleh Allah dirusak oleh Allah, berantakan semua, tulang belulangnya berantakan. Nekunutu akidaki atas kekebalan Gusti Allah Ta'ala. Wandur ila himarika, coba lihat hemarmu, kendaraanmu, bagaimana putus-putus semua, tulang belulangnya, ros-rosanya putus, berwarna putih, tampak tidak ada di situ, tidak ada daging. Ini melakukan semacam itu karena Nabi Uzair menganggap jauh, heran bagaimana desa ini akan hidup kalau sudah berantakan semacam ini. Walinaj'alaka ayatan linnas, lan krana dadekaken sapa ingsun ka ing sira ayatan sebagai tanda kekuasaan Allah, linnas maring menungso. Hal kejadian ini oleh Allah diterjadikan pada peristiwa itu sebagai ayat kepada manusia bahwa Allah itu benar-benar kuasa. Ini supaya tanamakin yang ati lebih sampean niku masalah iman. Dongeng semacam ini adalah dijelaskan dalam Al-Qur'an betapa pentingnya iman Kak Dinto tertanam bedening ati lebih panjenengan, bukan cuma di lidah. Sehingga cerita ini ditulis, dibaca bibu lebih sampean. Sebab ketika kita baca ngerti da artina nekan ngerti baca dia ada. Sebaca suaranya nyaman umpamana, kemudian ngerti. Kalau ngerti rasaki kiki candeng betura ngenangen seperti au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha. Sungai dengaki ngerti iya. Semua cara tin gua nyaman suara na sungai dengaki gua. Allah, entah Allah dak kuman ko napa polna suara nyaman. Napa polna semua cakap itu ratin, enggak tahu. Tapi sebenarnya adalah Al-Quran dibaca supaya di atina lebih panjenengan imannya makin bertambah. Karena kata Allah, wa idza tuliyat ayatuhu, ketika dibaca ayat-ayat Al-Quran, zadathum imana, menambah keimanan, menambah keyakinan. Peristiwa semacam ini kongkiya. Walinaj'alaka ayatan linnasi, dan karena aku jadikan peristiwa semacam itu padamu Muhammad ayatan sebagai ayat linnasi, untuk manusia manusia. Ayat ini kok tanda karena kebanyakan manusia kan itu oning ada pengiran, benih pula oning ada pengiran. Misalnya kufur ditanya kufur,
Kamu tahu Fur, Tuhan itu ada Fur. Ongkione, mari ketemuan dan Fur. Mari ketemuan. Ya ndak. Karena cai pun anak sekolahan apa tandanya Allah itu wujud bilanya wad dalilu ala wujudi ta'ala, yang menunjukkan bahwa Allah itu ada wujudi hadal alam, wujudnya alam ini. Tantene je beda Allah nandaki je beda Allah bedena alam ni kok. Berarti bedena alam nutuaki dak bedena Gusti Allah. Seperti kelak peristiwa bagaimana kok bisa uang minuman itu 100 tahun, makanan itu 100 tahun kok tidak berubah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kekuasaan Allah. Adanya alam ini menunjukkan wujudnya Allah. Peristiwa semacam itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Ini kok hal penting supaya menusakan itu tak ngaku kebesar. Ketika manusia mengaku kuasa, itu namanya misalnya ibadah. Kenapa kamu ibadah? Misalnya bangun 1 kali 2 kali tahajud tengah malam, merasa dirinya yang menjadikan tahajud itu diri kamu, itu namanya ujub. Muntak sengko lain tedung wa yang godok itu ujub. Sebenarnya orang itu ini diulang-ulang itu kena ketahui itu. Sebenarnya orang itu tidak mampu apa-apa untuk melakukan kebaikan loh. Sambian tidak mampu mendengarkan Al-Quran, tidak mampu. Kok mampu? Karena ada pertolongan Allah. Karena ada pertolongannya. Maka ketika orang itu mampu bersujud, bersyukurlah. Karena dirinya adalah diberi kesempatan untuk bersujud kepada Allah. Yang memberi kesempatan itu siapa? Allah. Alhamdulillah Gusti boleh beri kesempatan asujud sampian. Karena manusia tidak mampu. Coba sepan mapan loh, mampu dah masjid. Sujud berjod kadang sedap masjid. Itu artinya la haula, itu la haula orang doyo sumingkri saking duroko. Tidak mampu orang menjauh dari maksiat, wala quwata, dan tidak mampu untuk orang beribadah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika kita melakukan kebaikan itu semata pertolongan Allah. Jadi boleh sampai ibarat sampah dipungut oleh tukang rosoan, jual berngopur berharga. Andaikan dibiarkan oleh orang yang mencari rosoan, itu tetap di sana. Karena boleh sampean tolong sang Allah ya denak ngiding kisang debu. Lah maka ketika orang merasa dirinya yang mempunyai kemampuan, itu namanya syirik. Itu namanya ujub. Manusia gak mampu apa-apa. La haula wala quwata illa. Jadi menanya kamu tahu Allah, tahu apa kamu jumpa dengan Allah, tahu melihat Allah. Adanya alam itu loh, di balik alam ini aku melihat keagungan Allah, dan aku melihat dengan hati tentang keagungan Allah. Sebab alam ini adalah menunjukkan adanya Allah. Peristiwa semacam itu yang terjadi kepada Uzair ini menunjukkan kekuasaan Allah. Hati yang membaca, bukan dengan mata ini. Mohon mata ini kalau juling peses atas gua. Buku wajib kan ada dia. Jadi ketika melihat alam di situ di balik itu adalah ada tersimpan mutiara, yaitu kekuasaan Allah. Allah ini bedanya manusia dengan binatang. Mon binatang lapar, andi embi lapar, ngatai rebe. Ini ji gua mau nikakan. Jadi kalau manusia fandur lihatlah apa di balik langit, apa di balik bumi itu. Lihat, jangan melihat birunya langit saja, di situ ada keagungan Allah. Ini bedanya orang berakal. Orang berakal, maka peristiwa semacam itu akan ku jadikan sebagai ayat bagi manusia, tanda manusia bahwa besok itu orang itu tidak mati, akan dihidupkan.
Walaupun tulang belulangnya sudah hancur, berantakan, kena banjir lain sebagainya, akan dihidupkan lagi gitu loh. Itu ke sana arahnya. Kata Allah, wanzur ilal idhami, coba lihatlah Uzair, ilal idhami, tulang belulang itu kan sudah hancur kan, tulang belulangnya hemar yang menjadi kendaraannya Uzair itu. Wanzur, lihatlah ilal idhami, tulang-tulang itu, tulangnya hemar itu. Kaifa lekaya apa nunshizuha, nguripaken sapa ingsun ha ing idham. Kaifa nuhyiha wa nahlukuha, bagaimana aku menghidupkan dan diciptakan lagi oleh saya, kata Allah. Coba lihat kepada Uzair. Summa naksuha, mongko kari-kari memakaikan, menganggoni sapa ingsun ing tulang, lahma ing daging, tombu daging. Dilihat peristiwa itu oleh Uzair. Summa naksuha lahma, kemudian hemar yang tinggal tulangnya saja oleh Allah, tulangnya itu dibungkus lagi oleh daging. Hilang keraguan tadi, hilang ketakjuban tadi yang mengatakan bagaimana Allah akan menghidupkan desa yang sudah mati ini. Buktinya hemar yang sudah hancur berantakan, kalau itu Allah berkehendak, tulangnya dibungkus lagi oleh apa? Oleh daging. Bagaimana hasilnya? Langsung menancap kepada hatinya Uzair. Apa yang dikatakan? Falamma tabayyana lahu, mongko ari kalane pertelo. Apa pertelo niku? Benek tela lho. Benek tela hut. Ari kalane jelas lahu pada alladzi, yaitu Uzair kala wuku amakana yustab'a, terjadi sesuatu yang dianggap jauh. Masa sih itu kan jauh. Setelah menghadap peristiwa itu tampak di depannya, qala Uzair berkata, alamu, aku yakin. Nah, yakinlah. A'lamu anna Allah, bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, terhadap apa saja, qadirun, itu zat yang kuasa. Takluk dengan kebesaran Allah. Aku tahu sekarang bahwa Allah itu terhadap barang yang mungkin itu adalah kuasa Allah. Setelah Allah dirinya menatap kekuasaan Allah, non dua apa dengal. Yo, dengklu terhadap kekuasaan Allah, kesentrong hatinya, kebuka hatinya bahwa Allah itu benar-benar kuasa, dirinya tidak mampu apa-apa tanpanya. Ini kunyamana ilmu tauhid, ketauhidan bahwa selainnya tidak ada yang kuasa, cuma Allah. Makanya kalau ibadah jangan karena siapa-siapa, cuma karena Allah. Jangan cinta pada siapa-siapa kecuali kepada, kalau cinta pada lain Allah, cintailah karena Gusti Allah. Memang Allah Ta'ala kan itu ada budanto dalam Al-Quran. Jadi panjenengan ekala yakin apa? Melihat alam ini ibarat sampean melihat kacamata nih kong. Mau tanya lagi, Baihaqi, apakah kamu melihat kacamata Baihaqi? Bulan dan tu celing kacamata. Ayo, bulan dan tu nak celing kacamata dan. Kenten dan tapi dengan kacamata saya melihat wajah sampean nih kok tampak gitu loh. Menjadi kacamata deh, buntu. Dengan melihat alam ini loh, saya melihat kekuasaan Allah. Wa ammal ladzina amanu, kalau orang-orang beriman, faya'lamuna, maka dia tahu bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah hak. Kan orang-orang itu yang tidak iman itu
ketika melihat bau tu nyamuk bilang begitu, nu apa pangeran me ngaboi nyamuk sih solat suen meta ngaboi emas boy entahlah mata aradallahu bihadza masalah can orang kafir. Tapi can orang beriman itu sebenarnya semuanya itu apa namanya kacamata untuk melihat keagungan Allah. Pancingan mun berpikir mun regu kada kukenin paru-paru na pada binape. Ayo nyabun pada binape. Kau mana teguh mesti mati. Teguh regu gini kau terus tanya. Kau tak mati kau. Kecil berarti di situ ada nafasnya. Di situ juga ada perutnya. Seperti apa perutnya? Dengan melihat semacam itu di situ tampak keagungan Allah. Nih kau kacamata nih kau. Jadi melihat alam ini adalah sebenarnya melihat keagungan Allah. Dan tegeni kemudian jeling alam. Hah? Dan itu tauhid namanya. Jadi Allah itu jangan sampai terhalang oleh sesuatu selain Allah, karena sebenarnya selain Allah itu tidak ada. Ngerti? Selain Allah itu sebenarnya gak ada. Kenapa kok ada? Karena diadakan. Kenapa kok kalah yang mewujudkan itu? Hah? Kenapa kok kalah? Allah itu adalah qidam. Qidam itu wujudnya tidak ada awalnya. Ya kan? Wujudnya Allah tidak ada awalnya. Sejak kapan Allah itu wujud? Tidak ada awalnya. Kalau wujudnya makhluk itu ada awalnya. Berarti sebelum ada makhluk, yang ada itu siapa? Allah. Yang ada itu sebenarnya siapa? Ya Allah. Kenapa lainnya Allah? Karena diwujudkan oleh Allah. Jadi yang sebenarnya ada itu apa? Ya Allah, seperti sampean nih bedening matahari. Kemudian karena matahari itu ada di sebelah timur, di baratnya kamu itu ada apa? Bayangan. Le asli berde bayangan apa kamu yang berdiri? Hah? Yang berdiri, mi berdejang bajangan. Karena berde kamu yang berdiri di situ ada bayangan gitu loh. Justru karena ada Allah, ada kita, karena diwujudkan oleh Allah. Allah itu maha kuasa. Karena Allah maha kuasa, Nabi Muhammad semuanya itu adalah mengembalikan ate da lebih panjenengan deh Gusti. Allah inilah Al-Qur'an. Semuanya ada binigo. Contohnya wa ila thamud akhahum salihah. Allah mengutus Nabi Soleh pada kaumnya. Bagaimana yang diajarkan Nabi Soleh pada kaumnya? Sama. Ya qaumi ubudullah, wahai kaumku, ubudu, nyembah sira kepada Allah. Jangan menyembah siapa-siapa, jangan tunduk pada siapa-siapa, jangan merendah pada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada kuasa selainnya. Sebenarnya hidup sebenarnya harus tidak ada yang dituju kecualinya. Tidak ada zat yang dicari ridhonya kecuali darinya. Dan tunyanya nih kutok Nabi Soleh nih kok. Kemudian wansyakum minal ardi, Nabi Soleh memperlihatkan, menunjukkan atas kekuasaan Allah. Wansyakum minal ardi wastamarukum fiha, Allah yang nyukulakan siro, Allah yang mewujudkan kamu hidup di bumi, dan Allah membuat kamu itu adalah menjadi penghuninya bumi. Fastaghfiruh, ayolah minta ampun kepada Allah. Tsumma tubu ilaihi, bertobatlah kepada Allah. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qaribun, zat kang yang dekat, mujib, dan selalu nyembatani. Allah itu dekat. Neko Nabi Soleh mengenalkan Allah kepada kaumnya. Allah itu dekat dan selalu mujibun, nyembatani. Dek kelun sampian mengeluh apa? Allah itu adalah sangat rahim, belas dek sampian. Nabi Syuaib itu semuanya nabi itu. Semuanya nabi. Apa kata Nabi Syuaib?
Kata Syuaib, wa ila madyana akhahum Syuaib, kata Syuaib, ya qaumi, wahai kaumku, ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah, malakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan untuk kalian kecuali Allah. Kaumnya Nabi Syuaib sukanya mengurangi timbangan. Kaum Nabi Syuaib. Jadi semuanya itu apa yang terjadi, kabeh itu menunjukkan atas kekuasaan Allah. Allah dabu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahida nyakseni sapa Allah menyaksikan apa yang disaksikan, Allah sendiri menyaksikan. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang berhak untuk disembah, illa ilaha illa huwa, kecuali dia Allah. Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali dia. Siapa yang bersaksi? Allah sendiri. Bagaimana cara Allah bersaksi? Dharma cara Allah bersaksi, membuat alam niku. Alam niku nengeneng, tapi sebenarnya itu banyak hal. Omong niku beda omong tingkah, beda omong-omong kelaban bicara. Bedoreng sedih, serongakan tak gelem, merengguto. Nah, itu bahasa itu apa? Kok tak ngakon kok beli pun kan begitu. Jadi kata-kata itu yang ingin disampaikan pengertian pada orang lain, tidak semuanya itu pakai ungkapan kata-kata. Kalau di embong itu, di jalan, di pinggir jalan ada petunjuk itu sebenarnya pembicaraan, tapi pembicaraan pakai hal, palang, panah, tentu kan itu menunjukkan bahwa tempatnya di sana. Alam ini sebenarnya berbicara apa? Bahwa can alam tadi puli pengiran sekering sempur kelaban ibadah angin Gusti Allah, menunjukkan Allah itu satu. Dengan adanya alam sampurna kadin itu berarti Allah itu satu. Coba ramon dua tokaran bedoreng dua, emas dia tokar berenak-anak dua misalnya. Deki bitapit lah tokaran, pangeran pada kebesana tokaran. Umpamanya pangeran dua, pangeran ngeboi langit, kedua apa enten? Kedua berarti tak kebesan, sebab pangeran disebut kudrat, menrukunan. Sebara pangeran situng, setemon pangeran situng. Berarti kekuasaan pangeran sebera tak mampu untuk menciptakan langit yang sebelah timur. Benar hukunan. Tak melu pangeran setimur niku pangeran sebera ngeboy kan gitu. Jadi adanya alam sampurna itu 24 jam sejak dulu sejak sekarang sampai sekarang ini menunjukkan Allah itu satu. Situng pangeran dia. Syahidallah, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada zat yang disembah panjenengan mun dua ada orang mun sampian ngasorakin aben doreng pekerna Gusti Allah cek karena dunyana copot sepertiga iman sampian. Mun kena ilmu na karena nonton dari Gusti Allah taala pekerna Gusti Allah. Tak boleh begitu tuh. Wal malaikatu, yang menyaksikan juga malaikat. Nomor 3. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu seperti kelaku sampian ikilin ilmu artinya bahwa Allah itu benar-benar kuasa dengan lantaran dalil gelak peristiwa terjadi bahwa Uzair gawok terhadap satu desa yang hancur, bagaimana Allah akan menghidupkan desa ini. Kemudian setelah terjadi bahwa Allah kuasa untuk menghidupkan Hemar yang sudah hancur bilanya Uzair, bagaimana? Alamu, aku tahu lah. Muliakan ilmu niko.
a'lamu aku tahu annallah bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in terhadap apa saja qadirun zat yang kuasa. Sebenarnya kampian tak mengetahui peristiwa itu, tapi ini lewat Al-Quran kamu meyakini bahwa dawuhnya Allah itu benar karena cerita Al-Quran. Dengan ada sentuhan ya tidak panjenengan neko lebih nikmat nilainya, nikmat yang paling besar dibanding dunia niko. Karena hatinya disentuh oleh keimanan cepon Allah. Wa man ahsanu minallahi sibwa, mana yang lebih baik dibanding celupa Gusti Pangeran. Napa celupan niko? Mun bade kelampi bilen gua mun nyan mun telasan tak kuat meleh menter ya celup. Lah atina panjenengan dengan kaiman niku nyaman sibughatullah. Atina celup pagi dek bangsa ke pangeranan keniku niko. Sibughatullah niku saya kocak ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Eling-eling dengan ingat kepada Allah tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tentram. Mendatunya mesti ruwet loh, mesti ruwet montunya. Pancen mau eling dak Gusti Allah maka diberi kesempatan zikir eling pelebur ajar lebur dak Gusti Allah, ajar seneng dak Gusti Allah. Umpamana lebur panjenengan dak Allah walaupun sekecil apapun woniku lebih berharga daripada dunia ini. Bila bektona pada waktunya jarang pajung ngene iku sedon tesel petagi. Aren kene ko pada kumah. Aren kene ko pada kumah senento. Selpetaki. Baru kene ko monojen. Sare pajung. Iman seperti sampean berkenetek kening kebedan andalan niko. Sempen berdayate panjenengan pada waktunya. Kala panjenengan dunya tak manfaat. Anan tak manfaat niko sekoja yaumah suatu hari lah yang faumalun hartanya tidak berguna wala banun anak hartanya tidak akan berguna illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Leniko mangkana semua mereka dinto mon bula bisa sampean sadar umpamana apa sih odi bedetunya neko mi ruwet. Anape? Ruwet dan ruwet. Cebonda menikam. Coba perhati-hati ongkuan neko. Innama ja'alaha mahallan lil aghyar. Kehidupan dunia itu oleh Allah dijadikan tempat kotor. Aghyar. Wa ma'danan liwujudil akbar, dijadikan tempat untuk wujudnya segala kekotoran berikuntoh. Tronya mana ki melarat keluh. Mungkin benten. Melarat. Tronya mana niku. Melarat nyaman-nyaman melarat. Nyamanan benyan kumma melarat ta bereng nyaman andi bini niku. Benyanku mana? Benyan melarat ta. Anape bade dento tazhidan fiha, me tak pernah beritunya. Tazhidan agar hatinya menjauh dari niko. Cuma jain pada kehidupan yang lebih abadi yaitu ukhrawiyah. Monetunya niko makile sokia de kumah. Tak bisa dunia itu membahagiakan mun tak dekat dengan Allah. Dan gila ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Andi sabo bi berdekarin adok. Marilah, mari karerian nah. Weh, terus boleh karerian nah. Ada karin adok. Ruwet. Napa masih dibutuhkan? Napa dibutuhkan? Makanya kena beda atina panjenengan niko sebagai bekal kehidupan yang selanjutnya di ukhrawiyah keimanan niko. Maka ye ngonen bi pangeran. Kenapa? Kena beda iman kadinto. Mula ada iman nah. Apa saya parlo akina? Mula ada iman. Apa ada bereng pancak kuwa kok napa ku kepak kapi gua. Apa saya arpa mondento niko.
Jadi innama wasamallahu dunya bihadil awsab. Allah memberi tanda terhadap kehidupan dunia ini dengan sifat-sifat semacam itu. Kenapa? Min kauniha mahalanil aghyar, adanya dunia ini tempatnya aghyar, keruwetan wal ahzan, kesusahan. Wa ma'danan liwujudil agdar, dan tempat untuk wujudnya segala keruwetan dan fitnah. Ana petazhidan laka fiha, kenapa jenengan biar zuhud, ada harapan yang lebih besar, kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan setelah kehidupan neko. Muni penyaman tak pernah semati tako, mpun melarat tako. Tazhidan mun sampai pancrai penyaman pada dunia, jelas kita tentang kehidupan ukhrawiyah tambah jauh. Orang tikal bu makai melarat, tikal pak makai melarat. Odi dunia, odi sunya berempasin. Ki ngomong dan to. Ayo sabar, odi dunia dia. Mun sabar niko le memang pahit rasanya, tapi akibatnya kehidupan dengan penuh kesabaran akan menuai suatu kemanisan, manisnya lebih manis daripada madu. Kidan to mun omong karena neko yo omong akidah orang soki paju tak paju. Memang dijadikan melarat biar membaca ada kehidupan yang lebih abadi. Kemudian kalau kehidupan semacam ini ruwet itunya kadin to kalamat Allah tetina dekuma fatakbilu bikulliyatika alai. Jadi kalau menghadap kepada Allah itu fokus, karena sadar bahwa kehidupan macam dua, muntah susah ya bunga, muntah bunga ya susah, muntah sakit ya beres, muntah siang ya malam, muntah celep ya panas. Ya dua je lah sesoki standi pada. Duki mul soki yang ku tandi sompak pada. Lah karena kehidupan berwarna semacam itu, sadar agar kalian bila menghadap kepada Allah total dan untuk arbang wa tatawajjah ilaihi bihimmatika ilaihi, dan kamu menghadap Allah dengan segala cita-citamu. Saya harap ridhona Allah. Engkau derma mentoleh ridhona Allah, engkau derma mentoleh pengepuaran Gusti Allah. Lae melarat dunia melarat boleh deki. Deku mamandanto. Memang diciptakan semacam itu. Wala yang kasiful hijab an ainil qalbi bin nadri ila daril akhirah, dan tidak akan tersingkap hijab tabir lenga-lenga ate untuk melihat ke akhirat, kecuali setelah melewati kemelaratan dengan penuh kesabaran. Sabar menghadapi kehidupan muku geneko yang terada di temura. Di situ ada kilauan mutiara, sedangkan dihadapkan di depannya itu banyak onak dan duri, tapi yang dilihat itu adalah kilauan matahari mutiara. Terek-tereken niko. Pada burung orang etur-etur akhir bulan ku napenya mana? Ansuran. Panas tak kepanasan, celep tak kecelepan. Kenapa? Karena ingin sepedanya tidak disita. Karena yang diinginkan adalah kehidupan yang selanjutnya yang abadi. Maka melarat sebabnya apapun tidak dihiraukan dalam hidup ini. Kenapa? Karena ada yang dituju, yaitu ridhonya Allah dalam kehidupan yang mesti semacam ini. Tak sesoki, tak setandi, mesti melewati suatu banyak sesuatu saya kebuci orang, saya donto banyak fitnah. Me tak pernah beritunya. Beperna nyaman tak pernah takut semati ya moro. Wah tunjukkan. Lau basat lau busitot lakat dunia, andaikan harta benda itu kekayaan dilepas oleh Allah, diambilkan dek sambian, la karihta liqa Allah, kamu malas, kamu takut bertemu Allah. Tambah takut seketemu dengan pangeran keniko. Fa yukrihullah liqa'aka, Allah juga agak senang untuk bertemu dengan kamu. Tak lebur pangeran.
walau basatalakal awafi wan ni'am, umpamana panjenengan selalu beri kesehatan burus tok tunggu Firaun selama 400 tahun tak pernah sakit cetak, gak pernah ngelundas, gak pernah greges. Akhirnya bilang ana rabbukumul ala, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Dan tu akhirnya yang punya sakit ki sombong, melarat ki sombong, apa boleh diberi sakit. Bagaimana walau busitot lakal awafi wan ni'am la rokanatiru ila hadal alam, maka jiwa na panjenengan tindrung da alam ni, kau tak bisa membaca keagungan Allah. Jeling langit kilange, jeling PC satu lagi satos neko, enggak tahu bahwa itu rezeki dari Gusti Allah. Mandek di situ. Andaikan tidak ada cobaan, jiwa neko kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar tamat takwa. Tapi mun susah, tega daerah, tega nak sakit, dan tu, ya Allah, lah nembus. Itu adalah tandanya cinta Allah kepada hambanya, diberi cobaan. Dengan cobaan itulah orang hatinya fokus kepada Allah. Bayang ada yang mau beri itunya, kecintaan, ini kecintaan, keceramat. Pada bareng orang ngamen, ku nyaman tak nyaman suarana, tuli beri, metuli nyere. Lah orang kalau sering dicoba oleh Allah Taala, sering nangis hidup sirah. Allah, mangkan asyadun nas balaan paring sarana bala je al anbiya, para nabi. Para nabi itu bukan ionobi harta benda yang dicaci maki, setek gede orang. Air nangis deh Gusti. Allah bayang aki boleh banyak coba kene kuda kuma. Sekak ngelak kakak amat ponten. Tamat toh sebeda ngembi dah sera. Ngembi dah tetangga tak olah gelap bisa beci. Maka cobaan itu adalah biar hatinya sampean bersentuhan dengan Gusti Allah. Sayang Allah itu. Coba menembi terus tahu Jawa di kene. Kowe pangger napa enten? Hah? Minta kau jauh di kene. Kowe pangger. Allah kalau sayang pada hambanya penuh cobaan. Karena dicoba akhirnya cuma sampean tok Gusti dada ento. Coba segala makanan mun orang letua. Tak seneng dak orang tua. Makan puhung burung demam. Nyelok kopi, nginum gula, kucing manis, madang sate. Mau sampai itu penyaman, abah. Tambah tak yang ada Gusti Pangeran. Kenapa jenis tua nih kok? Lihat mana tua? Ikut tu nama situ dah Gusti. Sayang sanggun Allah, manglona sebenarnya. Abah padahal ikan eser dan tani kereser sarang Gusti Allah Ta'ala. Andaikan dipenuhi segala kecukupannya, dipenuhi gitu kuma terjadi pada bekoda iman fi alamin asbah, maka adanya kamu tetap di alam ni ko atina tak kira mikrod dah Gusti Pangeran debeden tangan mun jalan. Kita lihat dengan bedening alam ni ko terus kacau naki kuat terus kacau kini kuat mun ambil tekan orang terus kacau kini serak yo mulai tekan dia orang terus kacau kini serak iki Pangeran teden telo karba me oneng tadi wal maksud mingkah wa arrohil ila alamil arwah panjenengan kadinto saya maksud jiwa nak keneko roh nak keneko me ngapur dek Gusti Pangeran me entah dek Gusti Pangeran nun so sabo seneng dek Pangeran fadayyaqal haqqu ta'ala alaika hadal alami sufla halaika, maka Allah akan berciut akan bersela alam serendah ni ko ciut tak nemu era anape litarhal minhu bihimmatika ila alamil alawi, supaya panjenengan jiwa nak eru ngadep de alam safal apa alam seteki itu ngersana Gusti
Allah Ta'ala. Ini kok minnah dari Allah. Tapi di balik cobaan itu di situ ada mutiara. Di balik kemalaratan itu di situ ada mutiara. Pengerti dek pengiran boleh sampian. Tapi nada kini ser panjenengan ekneser Allah panjenengan tidak dibuat jauh-jauh dari Allah pada bikreko neser daanan beri nang senang kira-kira tak jauh mun orang beri nang senang dunia apa tambah jauh dari Gusti Allah. Cobalah ngerti boleh baca odi kadinto pengerti dek badan Gusti Allah pengerti dek kegebasan Gusti Allah me oning atina benar-benar tahu bahwa Allah itu benar-benar sayang dek boleh sarang panjenengan sayang sar pangeran keng pangeran namun bekto nyaman tandi bagian tadi bagian menyaman meletal pos ya ledin takdir ledah iya meletak nyaman dah apa mula nonton sabung takdir anong kok ya siapa kesap gua anong kok pada iya bika itu bodoh ya tak hasil moral dah pangeran itu nara takdir dah iya tapi pangeran melo postal posa mun golong sukses ya abon TV ni ko nyaman pangeran kalengan bi abon TV ace dento odi kadinto me kelebur sareng Allah me pangeran kadu semak de boleh bi panjenengan pola na paling semak de boleh bi panjenengan sebung pole kecuali Allah paling semak ni ko coba kene ko senajan semak can abon TV de kene mun tedung ko seras senyelamat lagi kene ko ayo mentedung ko sela senyelamat lagi membuat teko nalar gresek kepak pikir dan ku kasih sayang Gusti Allah dak lebih panjenengan maka kenali Allah biar ku lebih sampian sayang dak Gusti Allah tak kenal maka tak sayang Allah sayang boleh dak Allah sayang dak lebih panjenengan muga-muga tidak ilmu manfaat senajan sekejap eta nempeng Emang tak ngaji ne. Saung ku dan semua abin layak liak ni. Lah kadang teman kelepon kelemar sabuk tenggengan ku dah rumah. Kelemar sabuk tenggengan dah rumah. Acak loncat dalam nengeneng mula keker deki. Wah. Pelepu boleh dek ke sungai peluk dan adalah nyaman napa boleh dibaca banyak nafsu nafsu deko musuh dah boleh dibaca dengan ngamusuh artinya musuh deko napa ingin mencelakakan boleh sampean ni ko nyaman musuh ingin boleh dibaca dengan celaka bade ku musuh na ibu dia boleh ni ko sampean maka kudu perangin nyoon da Allah hidayah tolongin boleh Gusti boleh budak sampean itu loh mesti rezeki mesti beri ya pada takdir lah pikir ki seberintah pikir ki seberintah no apa ki pikir atau ngenangan kekebasan Gusti Allah Abdul Dzikri fa alamanahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin.